Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya di program Aflatun Internasional dan Amal Khair Yasmin. Eh, Pas kebetulan kami dari Bayah tadi, Mas ya. Kami menyusuri jalan yang luar biasa enak dan pas kebetulan ngebreak di sini, tiba-tiba kita langsung teringat bikin podcast. Bahasan kita kayaknya sih ya sesuai dengan yang sekarang Menteri Agama ya, kurikulum berbasis cinta. Cinta itu hard love, soft love, dan compassion. Apalagi ada ungkapan ya, apalagi beragama kalau bukan cinta. Jadi ya beragama itu adalah cinta dan akhlak yang mulia. Oke Mas Sulis, saya ketemu lagi sama Mas Sulis teman-teman. Mas Sulis akan bahas tentang cinta, ada beberapa, kemudian dengan diakhiri dengan profession. Mas Sulis, selamat datang. Apa kabar Mas ini? Alhamdulillah. Ya teman-teman, ada 3 hal tentang cinta ini yang ingin kami sampaikan. Pertama, wajah cinta itu ada 2. Oke. Soft love, cinta yang lembut. Apa contohnya? Cinta yang lembut itu adalah seorang ibu yang memeluk anaknya dengan penuh kasih, seorang ayah yang memperhatikan anaknya, mengucapkan terima kasih telah menjadi anak yang baik. Seorang kakek mungkin yang menggendong cucunya kemudian mengetuknya, iki cinta yang lembut. Tidak perlu dipertanyakan dan semua manusia akan memahami bahwa itu betul-betul cinta. Bentuk-bentuk cinta tadi, orang tua, anak, cucu, dan segala macam tadi, keluarga. Yang lembut, yang semua orang paham bahwa ketika orang-orang melakukan itu, maka mereka pasti akan berkesimpulan orang-orang itu mencintainya. Demikian juga seorang guru yang memberi pujian atas prestasi muridnya, yang memberi sentuhan atas kebaikan-kebaikan muridnya, yang memberi hadiah kepada muridnya, yang memberi motivasi kepada muridnya, itu adalah cinta yang lembut atau soft love. Oke. Tetapi ada cinta yang lain Mas Denny, cinta yang tegas, hard love. Apa itu cinta yang tegas? Cinta yang diberikan atas dasar keinginan yang kuat dari pecinta untuk mengubah sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan pecinta. Nah, contoh hard love adalah seorang ayah dan ibu misalnya yang menemui anaknya yang sakit, sudah 3 hari demam, kemudian mau dikasih obat. Apa yang terjadi? Kemungkinan anaknya menolak. Sudah pasti menolak karena obat kan. Anaknya harus dikasih obat yang pahit dari dokter. Maka kemudian mereka berdua terpaksa memaksa anaknya untuk minum obat. Itu atas dasar cinta, tapi dengan penuh ketegasan memaksa anaknya, kadang harus menangis, kadang harus dipegang oleh kedua orang tuanya. Tapi dasarnya adalah cinta. Yang kedua, cinta yang tegas misalnya Bapak Ibu sekalian, kita punya anak kecil, kita memahami bahwa gadget itu tidak aman untuk screen time bagi anak-anak kecil. Anak usia 5 tahun ke bawah belum layak untuk mendapatkan gadget, apalagi sampai berjam-jam. Maka sebagai orang tua dengan cinta yang tegas karena memahami bahayanya, kita mencegah, melarang anak-anak kita dengan tegas untuk tidak menggunakan gadget secara berlebihan, apalagi di bawah umur tadi. Oke, maaf dipotong sebentar. Nah, ini berarti kan harus ada kerjasama sama orang tua, karena kebanyakan, ini maaf ya ibu-ibu, bapak-bapak ya, bahwa daripada ribet orang tuanya gitu, nah repot ngurusin anak ini segala macem, dia punya kesibukan sendiri. Ya udahlah, kasih HP aja ya. Itu gimana itu? Iya, sebagian besar orang tua pingin instan, ya sudah, daripada anak saya nangis, rewel dan sebagainya, maka diberikan gadget. Sebetulnya kalau budaya awalnya anak-anak tidak diberi gadget, mereka tidak akan rewel. Tapi karena sudah sering kali diberi gadget, sehingga ketika mereka tidak diberi gadget, tidak diberi handphone, tidak diberi tab, itu mereka akan rewel. Tapi obatnya adalah ketegasan. Oke. Nah, cinta yang tegas ini kemudian membatasi, mengatur penggunaan gadget anak, dan anak pasti akan marah. Kenapa marah? Karena ketegasan kita, pemahaman orang tua bahwa gadget berbahaya diwujudkan dalam cinta yang tegas. Nah, kalau kita pelin-pelan, anak akan merengek terus. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, cinta yang lembut orang atau anak-anak kita memahami. Tapi cinta yang tegas, kita butuh waktu. Kadang-kadang anak-anak berbulan-bulan, bertahun-tahun baru memahami ketika dewasa bahwa ketegasan orang tua
adalah cinta yang manis, yang meskipun tegas adalah bentuk cinta yang sangat diperlukan oleh. Karena baik Bapak Ibu, baik karena Yasmin lebih concern di pendidikan berkualitas itu. Jadi kan tadi cinta yang tegas itu adalah orang tua terhadap anak, orang tua kalau ininya. Nah, guru yang tegas ini bisa menjadi inspirasi juga dong harusnya, Mas. Jadi guru biasanya yang penting niatnya adalah dengan penuh cinta, melarang, mencegah anak, tegas misalnya. Disiplin harus ditegaskan. Oke. Itu menjadikan guru-guru atau pemimpin dalam satu lembaga itu punya karakter yang kuat dan menjadikan murid-muridnya mungkin butuh waktu panjang untuk memahami bahwa guru-guru yang melarang saya untuk tidak belajar semaunya, untuk terdisiplin, dan kalau disiplin dilakukan tindakan meskipun tidak dengan kekerasan ya. Jadi tegas bukan berarti harus keras, tapi konsisten mengikuti peraturan-peraturan dan hukum-hukum yang berlaku di menarik lembaga tersebut. Iya, bahwa ada beberapa setelah ada beberapa kota kita jalani ya Mas ya, guru-guru yang inspiring itu adalah dari beberapa jabaran peserta kita, itu adalah guru-guru yang tegas yang malah menjadikan sumber inspirasi mereka. Tuh, iya kan? Kemudian bentuk yang lain ada love. Nah, love ini cinta yang ketika kita mencintai pasangan kita karena kesempurnaan, karena cantik, atau karena ganteng, karena kekayaan, Physically ya. Iya. kesempurnaan. Jadi ada kesempurnaan, kebaikan dan sebagainya. Maka kita mencintai. Guru juga begitu. Biasanya guru-guru lebih mencintai kalau pakai love ini murid-murid yang pinter, yang bersih, yang gagah, yang wangi. Tapi kalau murid-murid yang maaf, udah hafalan susah, dilecek bajunya kali ya. Maaf, ingusan, turuk, kan? Itu guru-guru akan minggir. Itu love, pakai love. Tapi mohon guru-guru di semua lembaga pendidikan memakai compassionate. Itu cinta yang tidak membutuhkan kesempurnaan. Justru sebaliknya, cinta makin besar ketika murid-murid kita susah banget belajar, mungkin bau, mungkin tidak bersih, tidak wangi, tapi kita tetap mencintai. Itu compassionate, welas asih. Welas asih itu tumbuh dan meluas cintanya justru ketika murid-murid kita mengalami banyak kekurangan-kekurangan, tapi kita tetap dengan senang hati, dengan penuh kebeningan mencintai murid-murid kita, mengajar setulus hati, mendampingi dengan sebaik-baiknya. Jadilah compassionate teacher, a compassionate teacher. Oke, itu pemirsa teman-teman semuanya di sana, bahwa hard love, soft love, dan compassion sebetulnya tiga-tiga itu menjadi satu sinergi. Tapi dari itu semua, yang hard love, yang soft love, compassion atau welas asih itu adalah bisa diciptakan, bisa ada potensi di dalam diri kita sendiri ya Mas Sulis ya. Nah, welas asih juga menjadikan kita, misalnya orang tua kita kan lama-lama akan tua. Mungkin sebagian penglihatannya berkurang, aktivitas fisiknya juga terbatas. Kadang mereka juga sudah tidak punya penghasilan apapun. Anak-anak dengan compassion ini, mereka akan merawat dengan senang hati, meskipun orang tua yang sudah punya apa-apa, fisiknya sudah tidak sempurna, sepertinya memberi beban, tapi cinta yang compassion itu akan menjadi peredam, bahkan akan menjadi kebahagiaan untuk anak-anak yang memiliki rasa welas asih. Oke, pemirsa. Tadi itu bahasan cinta, hard love, soft love, dan diakhiri dengan compassion. Jadi mudah-mudahan kita semua pemirsa bisa memiliki jiwa-jiwa welas asih yang untuk selalu berbagi, memberikan cinta, memberikan kebahagiaan kepada hati-hati orang lain. Terima kasih, saya Denny dan ini Mas Sulis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.